Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Miolia Channel bersama saya Siti Rohmah Awalia, semester 5A Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Balai Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai auditing kecurangan atau fraud. Seperti biasa, sebelum videonya berlanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. 1, 2, 3, come on! Fraud auditing. Auditing kecurangan. Fraud adalah tindakan ilegal untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, penyembunyian kebenaran, pemalsuan dokumen, maupun dalam bentuk pelanggaran kepercayaan. Perbedaan kecurangan dengan kesalahan. Kesalahan adalah suatu tindakan yang tidak disengaja yang dapat terjadi dalam setiap tahap pengelolaan transaksi. Kecurangan adalah tindakan atau kesalahan yang disengaja. Kondisi penyebab kecurangan disebut fraud triangle yang terdiri dari pressure, opportunity, dan rationalization. Ada juga fraud diamond yang terdiri dari opportunity, need, exposure, dan greed. Fraud pentagon terdiri dari opportunity, pressure, arrogance, competence, dan rationalization. Fraud hexagon terdiri dari opportunity, arrogance, karakter, justification, competence, need. Fraud dalam laporan keuangan. Kecurangan dapat dilakukan melalui laporan keuangan dengan cara-cara sebagai berikut: memanipulasi, memalsukan, atau mengubah bukti transaksi dan pembukuan, dengan sengaja menyajikan secara keliru atau menghilangkan transaksi atau informasi penting dalam laporan keuangan, dengan sengaja menerapkan standar akuntansi secara tidak benar, baik dari sisi jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. Tanggung jawab auditor internal berdasarkan SAE 99. Statement of Auditing Standard nomor 99 menyatakan bahwa auditor independen bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendapatkan jaminan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah siji material, baik kesalahan yang tidak disengaja maupun kesalahan yang disengaja. Pertanggungjawaban auditor eksternal. Audit umum yang dilakukan untuk memberikan opini atau pendapat atas laporan keuangan tidak didesain untuk mengungkapkan ketidakberesan. Tanggung jawab auditor ekstern untuk kegagalan mendeteksi kecurangan timbul hanya apabila tidak mentaati standar auditing yang berlaku umum berdasarkan Statement on Auditing Standards nomor 16 menyatakan auditor independen mempunyai tanggung jawab dengan keterbatasan yang melekat pada proses auditing untuk merencanakan pengujian dan mencari kesalahan atau ketidakberesan yang berpengaruh secara material atas laporan keuangan dan melakukan kemahiran profesional secara cermat dan seksama. Occupational fraud. Occupational fraud adalah kecurangan melalui penyalahgunaan jabatan. The Association of Certified Fraud Examiners mendefinisikan occupation fraud adalah sebagai berikut. Occupational fraud adalah penggunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan secara sengaja sumber daya organisasi.
Peran internal auditor. Internal auditor adalah bagian integral dari governance dan oleh karenanya harus mendukung aktivitas IRM. Aktivitas internal auditor adalah melakukan assessment terhadap governance serta membuat rekomendasi secara tepat untuk meningkatkan proses governance yang mencakup mendorong penerapan prinsip-prinsip etika dan tata nilai dalam organisasi, memastikan efektivitas dan akuntabilitas kinerja manajemen, mengkomunikasikan secara efektif risiko dalam bidang-bidang kritikal organisasi, serta SPI yang diperlukan untuk mengatasinya. Meningkatkan kualitas komunikasi dalam organisasi, baik komunikasi internal organisasi maupun komunikasi eksternal organisasi. Skeptisme profesional. Skeptisme profesional adalah kemampuan untuk melakukan evaluasi secara kritis atas bukti dan informasi yang diperoleh. Ilustrasi fraud. Bentuk kecurangan laporan keuangan terdiri dari pendapatan fiktif, penyembunyian uang dan beban, penilaian aset secara tidak tepat, pengungkapan atas laporan keuangan secara tidak tepat, serta pisah batas transaksi atau cut-off secara tidak tepat. Pencegahan. Beberapa metode pencegahan, diantaranya pemberlakuan praktik audit internal yang independen, objektif, dan kuat, pemberlakuan standar etika dan integritas pegawai, pemantauan secara aktif terhadap manajemen oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam masalah governance atau komisaris, penurunan peluang dan tekanan yang bisa menimbulkan kecurangan melalui laporan keuangan, pembatasan rasionalisasi fraud melalui training secara rutin tentang permasalahan fraud. Dalam membuat perencanaan investigasi fraud, harus dipertimbangkan metode untuk pengumpulan data, seperti surveillance, interview, atau pernyataan tertulis. Pendokumentasian bukti. Pertimbangkan aturan legal tentang dokumentasi bukti serta penggunaan bukti untuk keperluan bisnis. Menentukan luas kecurangan. Menentukan pola dan teknik kecurangan. Mengevaluasi penyebab kecurangan. Identifikasi pelaku kecurangan. Pelaporan hasil audit fraud. Menurut Institute of Internal Auditors, pelaporan fraud terdiri dari berbagai komunikasi lisan atau tertulis, komunikasi sementara atau komunikasi final dengan senior manajemen dan atau dewan komisaris tentang status dan hasil dari investigasi fraud.